Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali rasanya saya Agnes Ahmadani kembali menjumpai Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, perundungan ataupun bully sudah menjadi fenomena yang kerap kali terjadi pada anak-anak bahkan remaja. Namun sayangnya masih ada orang tua yang menyepelekan hal tersebut sehingga membuat anak menjadi ragu untuk menceritakannya. Bully sekecil apapun tidak bisa disepelekan karena ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental sang anak. Nah, bagaimana sebaiknya kita mewaspadai perundungan pada anak? Sudah bersama saya di sore hari ini akan berdiskusi mengenai tema kita hari ini terkait dengan waspada perundungan pada anak, yakni Bang Febrian selaku psikolog. Selamat sore Bang Febrian. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Lancar kegiatan hari ini ya? Ya, lancar. Bang Febrian, terkait dengan fenomena sekarang ya yang sering banget kita lihat di media sosial, sering viral ya, bahkan soal perundungan di sekolah ini. Sebenarnya untuk kasus perundungan di Bengkulu sendiri ya, kategori Bengkulu, apakah ini masih tergolong tinggi atau seperti apa Bang Febrian? Ya, kalau kita bicara kasus perundungan ya, sebenarnya bukan cuma di Bengkulu ya, tetapi memang hal ini menjadi perhatian di seluruh Indonesia. Karena hal ini juga menjadi sebuah dasar bagaimana ketika anak-anak atau khususnya remaja nanti tumbuh dewasa dan melakukan sebuah kegiatan yang biasanya berpengaruh pada dampak fisik dan psikis individu. Jadi khususnya di Bengkulu memang dari pengalaman yang selama ini saya berpraktek, beberapa saya menemukan kasus perundungan yang terjadi, khususnya di sekolah ya. Karena memang perundungan ini atau yang lebih dikenal dengan bullying ini banyak dilakukan mayoritas di lingkungan sekolah. Sehingga laporan yang muncul itu siswa membuli biasanya, membuli siswa lain ya yang dianggap tak berdaya, atau bahkan ada akhir-akhir ini siswa yang membuli gurunya dan sebaliknya sebenarnya. Berarti emang termasuk masih tinggi ya Bang? Ya, masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Ya. Sebenarnya yang termasuk dalam kategori perundungan itu bentuknya seperti apa? Apakah memang kalau kita SD ya sering sekali mengejek-ngejek, apakah itu juga termasuk dalam perundungan atau seperti apa? Ya, tentunya kalau kita lihat dari bentuknya ya, sebenarnya kan pengertiannya bullying atau perundungan ini segala sesuatu atau perilaku yang dilakukan kepada individu lain atau kelompok ya, sebuah perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, baik ini secara verbal maupun secara fisik ya, dan sekarang yang terbaru adalah secara cyber. Jadi ada 4 bentuk perilaku bullying atau perundungan. Dimana ketika yang dikatakan Mbak tadi ya terkait tentang ngejek gitu, itu termasuk perundungan ya, perundungan secara verbal. Baik itu membicarakan terkait kekurangan individu, misalnya dalam sebutan gendut gitu ya, kemudian kurus dan sebagainya, itu termasuk salah satu kategori bentuk perundungan verbal. Kemudian ada juga bentuk perundungan yang lebih nampak ya secara fisik, misalnya pemukulan, kemudian macam-macam ya. Ada misalnya sampai berkelahi ya. Dan juga ada bentuk dari perundungan yaitu perundungan sosial, di mana ketika sebuah kelompok misalnya menjauhi satu individu atau mengucilkan, atau misalnya tidak menerima dengan alasan tertentu, dan itu juga termasuk dalam bentuk perundungan. Dan terakhir ada bentuk perundungan secara cyber sekarang. Ini yang lagi viral ya, ketika zaman sosial media ya yang makin berkembang. Nah, kemudian ada komentar negatif misalnya, atau sebuah postingan yang memojokkan individu atau yang mengarahkan kepada intimidasi misalnya, dan membuat individu tersebut merasa tertekan atau mengancam keselamatan individu. Itu juga termasuk ke dalam perundungan saat ini.
Jadi seperti itu. Berarti sebenarnya ada banyak ya macam-macam bentuk dari perundungan. Apalagi kalau misalnya meskipun hanya bersifat candaan ya, Ya. tapi kalau ada salah satu pihak yang tidak suka itu sudah termasuk dalam perundungan seperti itu. Ya, betul sekali. Kayaknya kalau misalnya soal cyberbullying ini sudah merajalela sekarang ya, Bang ya. Iya, Dan juga kalau ngelihat soal awal mula kenapa sih orang tuh bisa menjadi perundung itu karena mereka mungkin merasa punya kekuasaan kah atau merasa lebih kuat dari yang lemah atau bagaimana nih? ya banyak faktor ya. Ketika ini kalau kita bicara tentang pelaku ya berarti ya. Ketika individu tersebut melakukan sebuah kegiatan perundungan atau yang disebut dengan bullying. Nah, itu tidak terlepas dari satu faktor aja sebenarnya. Kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, biasanya satu hal yang paling sering saya temukan, pelaku perundungan atau bullying ini merasa ingin ada validasi eksternal. Ya, biasanya kalau bahasa umumnya ingin diakui gitu ya. Salah satunya misalnya satu anak ya, individu melakukan perundungan ke individu lain, dia merasa ingin diakui oleh teman-temannya sebagai seorang jagoan misalnya, atau merasa ingin diakui memiliki sebuah kemampuan gitu ya. Jadi hal ini kalau dilihat lagi secara mendalam ya, ternyata ada peran orang tua, ya, ada peran pengasuh yang menyebabkan individu ini ingin sekali mendapatkan validasi eksternal. Misalnya di rumah sering bahkan dibully oleh orang tuanya ya. Kemudian tidak pernah diapresiasi ya segala tingkah lakunya ya. Kemudian tidak pernah didengarkan apa keinginannya, sehingga individu ini mencari validasi eksternal di luar dan melakukan tindak bullying. Iya, makanya berarti bibitnya sebenarnya dari cara orang tua juga yang mendidik sang anak. Iya, ya. salah satunya. Salah satunya caranya dari situ. Oke, pemirsa, kami akan jeda kembali setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.